Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ketua sidang, para penguji, promotor dan ko-promotor, sekretaris sidang dan pelaksana pada ujian tertutup disertasi, izinkan saya Zainal Arifin NIM DHI 17205 menyampaikan presentasi disertasi pada ujian tertutup dengan judul Implementasi Regulasi Wakaf pada Stakeholder di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bahwa terjadi kesenjangan dan tidak kesesuaian antara regulasi wakaf dengan kenyataan perwakafan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini disebabkan, pertama, masih ada nazir yang memanage wakaf dengan cara konvensional atau tradisional. Wakaf masih dimengerti sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan sebagai kebutuhan ibadah yang semestinya tidak boleh dibisniskan. Kedua, wakaf wasiat. Masih ada wakif yang mewakafkan hartanya digunakan untuk membangun lokasi ibadah dengan meminta bantuan pada sanak keluarganya yang masih hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Dengan demikian, status harta wakaf tersebut menjadi wasiat bagi keluarganya yang suka tidak suka mesti dijalankan. Ketiga, masih ditemui perubahan status benda wakaf yang berubah fungsi tapi masih dalam koridor fungsi wakaf yang tidak ada izin tertulis dari menteri berdasarkan persetujuan BWI sesuai dengan pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Keempat, bahkan ada juga perubahan dari status wakaf yang menjadi hak milik yang bukan wakaf, seperti tanah wakaf yang berada di beberapa madrasah negeri. Karena ingin mendapatkan bantuan bangunan SBSN, maka tanah yang berstatus wakaf berubah status menjadi tanah hak milik. Kelima, masih ada persepsi di masyarakat bahwa mendistribusikan harta wakaf untuk digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi berpeluang besar dalam menyebabkan konflik. Untuk masyarakat yang berada pada kondisi ini, wakaf merupakan bentuk ritual terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sangat sakral. 6. Masih ditemui nazir yang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sesuai dengan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketujuh, masa bakti nazir yang sudah berakhir lebih dari 5 tahun tidak diberhentikan atau diangkat kembali oleh BWI sesuai dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Bahkan masih ditemui nazir yang sudah meninggal dunia masih berstatus nazir. Rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana regulasi pengelolaan harta wakaf? 2. Apa kendala yang dihadapi stakeholder dalam regulasi harta wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? 3. Apa upaya stakeholder dalam menerapkan pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? Teori penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori: 1. Teori maqasid, yaitu maqasidus syar'iyyah. Kedua, teori efektivitas hukum. Ketiga, teori kepatuhan hukum. Keempat, teori kesadaran hukum. Teori maqasid. Tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana suatu kemaslahatan bersama dapat tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada usul fikih yang dikenal dengan sebutan Al-Kulliyatul Khams atau Maqasidus Syar'iyyah, yaitu hifdzuddin, menjamin kebebasan beragama; hifdzun nafs, memelihara keberlangsungan hidup; hifdzul aql,
menjamin kreativitas berpikir. Hifdzun nasl, menjamin keturunan dan kehormatan, serta hifdzul mal, menjamin kepemilikan harta, properti, dan kekayaan. Teori efektivitas hukum. Efektivitas pembentukan regulasi wakaf adalah memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan peran wakaf sebagai peranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi peranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Teori kepatuhan hukum. Teori kepatuhan hukum diantaranya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 17 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. Ayat 2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Teori kesadaran hukum. Kesadaran hukum bagi stakeholder wakaf tentang regulasi wakaf masih rendah. Hal ini dapat diketahui bahwa belum terpenuhinya 4 indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum, sehingga pengelolaan wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum seluruhnya sesuai dengan regulasi. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mereview kembali peneliti-peneliti yang berkenaan dengan wakaf. Di antaranya adalah Halimah Umniyah. Ia menulis disertasi yang berjudul Problem Perwakafan di Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Studi kasus Yayasan Pomesmawi dan Yayasan Al-Huda. Dalam penelitian ini, wakaf di Banyumas dinilai memiliki peran signifikan untuk kesejahteraan umat, terutama untuk pendidikan. Namun, dalam prakteknya jauh dari harapan. Temuan disertasi ini bahwa 7 hektar tanah wakaf Yayasan Pomesmawi dan 700 meter persegi tanah wakaf Yayasan Al-Huda tidak diorientasikan pada wakaf produktif sehingga wakaf tidak berkembang. Nurul Iman, ia menulis disertasi yang berjudul Wakaf dan Kemandirian Pendidikan, Studi Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Penemuannya adalah produktivitas dan pengelolaan wakaf tidak ditentukan oleh besarnya materi, akan tetapi oleh kesetiaan pengabdian seorang nazir kepada pesantren. Yang ketiga adalah Bahrul Ma'ani. Beliau menulis disertasi yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi. Temuannya bahwa wakaf tanah di Kota Jambi tidak berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu rendahnya kompetensi dan akademis nazir, stigmatisasi Syafi'i masih cukup dominan di masyarakat dalam mempertahankan status quo, dan mauquf alaih, kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf. Dari penelitian-penelitian yang ada, perbedaannya dengan peneliti sendiri adalah peneliti lebih terfokus pada penerapan regulasi wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang wakaf oleh stakeholder wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian terdahulu PP 25 tahun 2018 tentang perubahan PP nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 belum ada. Kemudian juga BWI Provinsi Jambi belum berdiri karena BWI Provinsi Jambi baru dilantik pada tanggal 15 April tahun 2004. Begitu juga dengan BWI yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru di-SK-kan pada bulan Desember tahun 2019. 5. Perubahan status tanah wakaf menjadi status hak milik demi untuk mendapatkan bantuan SBSN belum pernah ada yang meneliti. Metodologi penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2006. Penelitian yuridis empiris diambil sebagai pendekatan utama data penelitian ini, karena yang menjadi perhatian utama untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP 42 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur. Melalui tipe penelitian kualitatif ini diharapkan terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Kesimpulan: 1. Regulasi pengelolaan harta wakaf menunjukkan bahwa sistem regulasi pengelolaan harta wakaf yang selama ini berjalan adalah pola regulasi pengelolaan harta wakaf yang terhitung masih tradisional konsumtif. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek, yaitu aspek kepemimpinan, rekrutmen sumber daya manusia, kenaziran, operasionalisasi pemberdayaan, pola pemanfaatan hasil, dan sistem kontrol dan tanggung jawab. 2. Kendala yang dihadapi dalam regulasi harta wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain pengelolaan dan penggunaan tanah atau harta wakaf tidak dilaksanakan secara tuntas. Akibatnya praktek perwakafan yang berjalan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman stakeholder terhadap regulasi wakaf, perubahan tanah wakaf yang tidak sesuai regulasi wakaf, manajemen dan pengadministrasian serta benda wakaf belum tertib, masih banyaknya nazir yang belum profesional, perubahan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan regulasi wakaf, dan adanya sengketa wakaf. Upaya stakeholder dalam implementasi regulasi pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsinya, sesuai dengan kewenangan stakeholder, maka diperlukan sosialisasi regulasi wakaf, pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap nazir dan wakif, membangun sinergitas antar stakeholder wakaf, dan pengawasan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.